Pemulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwal musallin, akhwat al-musalliyat, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali ta'lim kita pada subuh hari ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lirih kita membaca kembali Sayyidul Istighfar, panglima penghulunya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi'amatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Mukinan, yakinkan betul kata Nabi, sambut pagi hari dengan Sayyidul Istighfar. Mukinan, yakinkan betul sambut malam hari, sore maksudnya maghrib, kita baca kembali Sayyidul Istighfar. 2 kali dalam sehari semalam kita membaca istighfar. Seandainya Allah berkehendak lain, wafat kita, meninggal kita, langsung masuk surga Ibu, langsung masuk surga Pak. Itu janji Rasulullah SAW melalui Sayyidul Istighfar. Cuma karena namanya Sayyidul Istighfar, panglima, di mana-mana panglima itu berarti harus lebih. Makanya kalau dibikin slide PowerPoint bisa 4 baris itu Pak. Kalau dituliskan pun bisa 4 baris gitu. Istighfar kita yang paling pendek astaghfirullah, yang standar astaghfirullahalazim, standar lagi di atas itu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, as-sayyidul istighfar. Ini yang kita baca tadi. Bisa dicari di googling, di Mr. Google, atau juga kalau kita beli Al-Quran baru, Al-Quran sudut, Al-Quran pojok, insya Allah di lembaran terakhirnya, atau ada pembatas itu ada doa rabithah, doa pengikat hati, juga Sayyidul Istighfar ini. 24 April 2020 ini insya Allah kita akan mengawali hari pertama bulan suci Ramadan. Pastikan di bibir kita ini selalu beristighfar kepada Allah. Corona sampai hari ini belum ada obatnya. Gubernur Jakarta Bapak Haji Anies Baswedan itu sudah mengeluarkan dekret Pak. Jadi lagang Presiden Soekarno dulu keluar dekret ya, 28 April 4 hari kita Ramadan, nanti baru kegiatan sekolah, baru kegiatan kantor-kantor dan sebagainya aktif kembali gitu. Jadi berserah dirilah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah SWT, baik dosa besar maupun dosa kecil yang kita lakukan. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, salam takzim dan hormat kami sampaikan kepada Ketua GSSB yang terhormat Ustaz guru kita semua, Ustaz Yul Hesman, Magister Pendidikan, yang terhormat Ustaz Rusli, yang terhormat semua pengurus GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Kalau di Jakarta namanya suling Pak, subuh keliling. Yang berbahaya itu maghrib, maling jadinya. Maghrib keliling. Tapi kebanyakan subuh, ada 1-2 juga yang suling, ada 1-2 yang maghrib. Kalau kami di Jakarta Timur itu biasanya bersama Dr. Daud Rosid, Dr. Adian Husaini, kemudian ustaz-ustaz yang lain. Nah, kalau yang terbaru kemarin bergabung dengan Ustaz Abdul Somad di Jalan Juanda Depok, ada Masjid Al Kausar, masjid kecil,
tapi mampu membuat acara besar. Abdul Somad syuting TV One beberapa belas episode, jadi diciduk dari hotelnya untuk bisa menyampaikan kajian subuh sampai suruk. Kalau di Jakarta suruk itu jam 6 kurang 5 Pak. Inilah sholat suruk kalau berarti gini tuh. Awak baru mulai ceramah ya. Insya Allah kehadiran kita dari rumah yang terdekat dengan Masjid Baitun Nur, kehadiran kita dari berbagai tempat yang lain, jauh atau dekat, tidak tertukar di mata Allah. Insya Allah menjadi pahala besar dan amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, guru-guru kami, ustadz-ustadz, alim ulama, umara yang didahulukan selangkah ditinggal seranting, insya Allah sekali lagi semua amanah yang diamanahkan kepada kita, jadikan itu pintu untuk menggapai rahmat Allah, jadikan itu pintu untuk menggapai sorga. Salam takzim dan hormat kepada ibu-ibu, bapak-bapak panitia, karena panitia ini Pak, orang sampai jam 4, panitia itu jam 2 sudah bangun menyiapkan air mineral, menyiapkan lontong lah, entah apa-apa ibu yang disiapkan, menyambut tamu dan sebagainya. Terima kasih Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitun Nur dan segenap pengurus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum sedikit materi saya sampaikan, saya ingin mengawali materi ini dengan motivasi subuh dulu. Semangat awak untuk subuh ini. Hadis Suhaib Ar-Rumi, idza dakhala ahlul jannatil jannah qala Allahu azza wa jalla. Tapi sebelumnya suara mic ini jelas nggak Pak? Ibu-ibu jelas nggak Bun? Karena tadi waktu mimpin sholat rakaat kedua mic-nya mati. Mic kecil mati berganti dengan mic besar Ibu. Jangan terlalu dekat Pak. Jangan terlalu dekat. Nah. Bekolah 2 jam beko ceramah mengangguk nungroti Pak tuh. Apa ya hawa itu? Oke, jangan terdekat deh Pak. Kami waktu jadi EO Abdullah Gimnastiar, guru kita Agim di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru dari tahun 2004, itu sebelum ceramah di mimbar itu dulu yang diurus samanya. Nah, sebelum sound system jadi, sebelum pasti sound system itu berfungsi dengan baik, dia tidak akan mulai ceramah. Jadi kalau sudah jelas, alhamdulillah dapat nasihat dari orang tua kita, jangan terlalu dekat Ustaz. Kalau ikut pas Pak. Pas letak kan betul di dadu kau. Baik, hadis Suhaib Ar-Rumi. Apabila penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, semoga semua kita masuk ke dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aturiduna syai'an azidukum alaih, mau kalian aku tambah bonus kata Allah, tambah lagi nikmat. Orang sudah di dalam sorga Pak, penduduk sorga sudah masuk sorga itu lebih dari cukup Pak. Itu yang kita harapkan itu. Saudara kita beberapa masih tertidur, bikin angka 5 Pak, dalam selimut, pakai AC, di kasur empuk dan sebagainya. Kita sekarang bersama-sama di Masjid Baitun Nur ini. Ya Pak, Baitun Nur. Ya. Kita tinggalkan kenikmatan tidur. Waja'alna naumakum subata. An-Naba ayat 9. Kami jadikan tidur itu untuk istirahat, untuk nyenyak. Tapi seharusnya muslim yang baik jam subuh ya Pak. Subata. Justru sehat ketika kita bangun subuh. Penduduk surga menjawab, alam tubayyit wujuhana ya Allah, wajah kami ini putih, cerah, bersih, bersinar, lebih dari cukup. Wa tudkhilanal jannah, engkau telah masukkan kami ke dalam surga, sudah cukup ya Allah. Wa tunajjina minan nar. Lalu yang ketiga, penduduk surga mengatakan, kami telah engkau selamatkan dari neraka. Kawan-kawan kami di Suborang itu golok, gosong, terbakar, hangus ya Allah. Kami muka cerah, berada dalam surga, kemudian selamat dari kejamnya, mengerikannya api neraka. Fayakshiful hijab. Kau ada sahih Pak. Nanti
beberapa awak kan bisa mencari materi ustadz-ustadz, guru-guru kita itu melalui kecanggihan teknologi hari. Makanya kalau ustadz itu salah menyebutkan hadis, salah menyebutkan ayat, menyebutkan surat, kasih tahu Pak. Setelah turun tahunya nanti. Karena ustadz itu akan menyampaikan materi yang sama dan orang akan mencatat. Nah, 3 ini Allah sudah cukup. Fayakshiful hijab. Saking Rahman, saking Rahim, saking Wahab, saking syakurnya Allah, dibukakan hijab. Antara kita jamaah laki dengan ibu-ibu ada hijab, sitarah, pembatas. Kalau tadi ditutup, ibu tidak melihat saya tidak melihat ibu. Hijab, dibukakan hijab. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazar ila Allah azza wa jalla. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari waktu itu. Tidak ada lagi nikmat yang lebih tinggi selain nikmat dibukakan hijab. Mata manusia yang berada di dalam sorga melihat wajah Allah, Pak. Tidak perlu ditawil hadis ini. Wajah Allah seperti kalian melihat bulan, kata Nabi, seperti kalian melihat matahari. Nampak dah kan Pak? Selama ini di dunia tulisan Allah sebelah kanan, tulisan Allah sebelah kiri, Muhammad sebelah kiri. Kalau inutin di atas kubah masjid. Hari itu mata kita memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu. Anak kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, apalagi ini sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, ingin kita bersatu melihat wajah mereka. Tapi apalah daya, takdir Allah, mereka di alam baka, di alam kubur, hatta zurtumul maqabir, ayat 2 surat At-Takasur, sampai mereka berada berziarah di dalam kubur. Ini bisa balik itu. Kita di dunia ingin melihat wajah mereka, tapi tidak bisa. Rindu. Sekarang kerinduan kita melihat wajah Allah SWT, Allah kabulkan. Tidak ada kenikmatan di atas itu. Ujung hadis, Pak. Fa in istata'tum alla taghlibu ala shalah. Untuk mendapatkan fasilitas seperti tadi melihat wajah Allah, bagi penduduk sorga jangan sampai kalah, jangan sampai menyerah, jangan sampai tidak istiqomah menjaga 2 solat. Solatin qabla tulu'is syamsi, 1. Terus jaga, kata Nabi, solat sebelum matahari terbit. Solat apa, Pak? Subuh kini kok, Pak. Solatin qabla tulu'is syams. Makanya syuruk itu disebut tuluk juga. Kalau ada jam digital, beberapa masjid menulis syuruk atau tuluk, sama itu. Terbit matahari. Pas terbit itu sebenarnya tidak boleh sholat. Makanya pas bunyi jam digital itu sebaiknya diundur sedikit. Ya, sepakat para ulama diundur 5, 10 sampai 15 menit. Gitu. Kalau pas terbit itu termasuk waktu makruh sebenarnya. Nah, tuluk atau syuruk tadi. Jadi 1, jaga sholat sebelum matahari terbit, berarti sholat subuh, karena pasti sholat fardu yang dimaksud. Yang kedua, wa qabla ghurubiha faf'alu. Yang kedua, jaga sholat sebelum matahari terbenam. Sholat asar. Kalau sudah terbenam, ibu, maghrib itu. Qoblal ghurub, sebelum terbenam berarti sebelum berarti asar. Kalau terbenam matahari berarti maghrib. Insya Allah, Pak. GSSB kok sebulan sekali atau sekali seminggu, Pak? Sekali seminggu, sekali sepekan. Bayangkan kita bisa bersilaturahmi satu sama lain, bisa menatap wajah satu sama lain. Lalu pastikan, karena 2 patokan Nabi menyebutkan subuh, menyebutkan asar. Siapa yang istiqomah menjaga subuh dan asar, zuhur aman, asar tadi udah sebutkan, maghrib aman, isya aman. Karena subuh di saat orang tertidur,
lelah, dia bangun, Pak. Asar, waktu yang melalaikan orang untuk berbagai macam kegiatan, dia menjaga sholatnya. Jadi jangan perlu salah paham, Pak. Aiko GSSB di Baitun Nur cukup kita jaga 2 sholat saja, subuh dengan asar, asar dengan subuh. Itu tafsir jalan lain tuh Ustaz Rusli. Ya, bukan Jalalaini tapi tafsir jalan lain. Ya, jangan salah paham Ibu. Al-Baqarah 238 Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga semua waktu salat. Salatun isim mufrad tapi muannas. Salawat beberapa waktu salat. Jamak muannas salim. Itu ilmu dari pesantren Darun Nahdhah dulu. Banyak kawan-kawan di KI3 yang di Darun Nahdhah. Kemudian setelah lanjut Darun Nahdhah, kami lanjut ke Lembaga Arab Saudi cabang Jakarta. Setelah itu lanjut lagi ambil S2 pasca sarjana di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Pasar Jumat. Sampai akhirnya kaki pun harus menapak di Jakarta. Punya orang rumah orang Betawi, Pak. Jadi bisanya pulang-pulang samanya, pulang Jakarta, Pekanbaru, Pasir gitu. Nah, tolong jaga subuh ini. Program harian kita pasti ada sholat subuh, program pekanan juga ada di GSSB ini. Mendekatkan paham awak, buka nanti surat Yusuf 30-31, Pak. Wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Wanita-wanita di kota Mesir berbuat gosip, menggosip. Siapa yang digosip? Imra'atul aziz, istri raja, ratu. Jadi memang pemimpin itu harus siap-siap dikritik, digosipkan, baik sebagai raja, baik sebagai ratunya. Karena ratu lah punya kasus ternyata. Waktu lakinya tidak di rumah, qad shaghafaha hubba, dia jatuh cinta sama pembantu sekaligus anak angkat. Siapa itu? Yusuf alaihissalam. Bisa terjadi ternyata, Pak. Imra'atul aziz turawidu fata qad shaghafa hubba. Cintanya itulah mabuk. Bilu laki aku keluar rumah. Ketika laki keluar rumah, Yusuf aku sergap. Jadi perempuan yang menyergap laki-laki. Yusuf ayat 30. Tapi masyarakat cerdas. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Seyogianya walaupun cinta mabuk kepayang dengan Yusuf yang tampan rupawan, janganlah sampai ketahuan sama orang. Dosa ini kan kalau tidak ketahuan sama orang kan aman, Pak. Ya, hanya Allah yang tahu. Urus dengan Allah. Tapi kalau Allah buka aib ini lebih berat maksudnya. Ayat 31. Berang ratu tuh. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Saki hati ratu Mesir itu diundangnya semua wanita Mesir yang terdidik, yang pedagang, yang oma-oma, semuanya. Wanita Mesir terkenal cantik. Mak tahu rasu kalian macam apa Yusuf yang aku jatuh cinta kepada dia. Dibariskan di tikar permadani, dikasih buah mangga, kasih pisau belati masing-masing. Ayat 31 surat Yusuf. Wa qalat ikhruj alaihinna. Detik-detik yang menegangkan. Sup, kalau bahasa awaknya betul, Pak. Kalau nama Yusuf, mohon maaf, Pak. Sup, keluar, Bang. Apa bahasa menilangnya itu, Pak?
Sob keluar maon. Keluar manon. Sob keluar sekarang. Keluarlah Nabi Yusuf. Lewat tu nyoba melintas. Beda dengan duduk. Kalau duduk kok agak kepingsan ibu-ibu tu sadunya. Ikut lewat samanya. Wa qalat ikhruj alaihin. Keluar melintas. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Ketika mata wanita-wanita Mesir menatap ketampanan, keelokan wajah dan badan Nabi Yusuf, mereka histeris. Histeris, Pak. Separuh pingsan, berteriak. Di saat yang sama Ratu Mesir berkata, "Kuba." Kuba bahasa Tanjung-Boli itu, Pak. Kupas. Kuba mangga kalian tuh. Mata memandang ke Nabi Yusuf, tangan mengupas. Dalam satu riwayat apel, tufah. Kalau bahasa awaknya mangga amel sama copek. Kupas mangga itu. Mata memandang Yusuf, tangan mengupas. Semakin lama Nabi Yusuf, kalau pakai simulasi lagang sinetron tuh, jalan pelan-pelan, ikulah berdarah-darah, ibu. Entah nak lah yang putih, entahlah tinggal tergantung sama yang darah semua. In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat. Belum pernah mata kami melihat ketampanan laki-laki seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Ratu Mesir tu, rasu kan kalian. Saking tampannya Nabi Yusuf, pisau yang menyakiti, Pak. Kalau ditembak itu wanita Mesir tu, terasunya peluru tu masuk ke dalam palunya tu. Begitu tampannya wajah Nabi Yusuf itu. Itu Yusuf itu manusia, Pak. Wanita Mesir itu manusia. Bagaimana kalau mata kita nanti memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Kalau lailah Nabi Yusuf dukinin, istri kita di samping kita, suaminya nyetir mobil, adis sepaknya lakinya keluar itu. Keluarlah abang, keluarlah papa. Matanya itu tertarik kepada Nabi Yusuf, lupa dia dengan suaminya, Pak. Yang laki-laki betuju, saking tampan Nabi Yusuf tabrakan jadinya. Ya. Itu mendekatkan pemahaman kita tentang hadis motivasi sholat subuh tadi, bahwa betapa ya karunia Allah bagi orang yang istiqomah menjaga sholat subuh, menjaga sholat asar, dan sholat-sholat 5 waktu yang lain. Insya Allah kita disatukan oleh Allah di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ikut suara agak-agak parau, Pak. Sampai jam 11 tadi malam mengisi materi Isra Mi'raj di Masjid Desa Tanjung Belit. Itu kalau Abdul Somad tu lah pogangnya ikut tu lai perlunya semua naik tu. Ya. Kalau lai merek-merek apalah, merek-merek 212, OKOC gitu. Atau yang terkenal Aqua apa ngapa tu. Mari tengok orang. Nah, kalau bekom minta kopi gula, teh susu, lamu amek puluh. Baik. Pesan singkat, Pak. Satu, ke tadabur ayat Quran. Satu, nanti kita buka Al-Baqarah ayat 40. Al-Baqarah 40. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Makasih Ustaz. Ustaz ku komplit iku, mulai dari MC sampai menyiapkan air minum Ustaz ku je lah. Barakallahu fiik Ustaz. Izin minum dulu, Pak. Bismillah. Satu, nasihat kita pagi ini mengingatkan kembali Al-Baqarah 40. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakan janji kalian kepada aku, kata Allah, aku pun sempurnakan janjiku kepada kalian.
ternyata waktu kita di rahim ibu kita sudah ada ikrar tauhid rububiyah. Ya Allah, Engkau pencipta kami. Nanti ketika lahir kita akan menjadi muslim yang baik. Diperkuat dengan Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu Pak Al-Hadid ayat 8. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum. Al-Hadid ayat 8. Kenapa kalian belum juga beriman kepada Allah? Kenapa kalian belum beriman kepada Allah? Allah kirim Rasul untuk mengajak. Allah kirim tim GSSB untuk mengajak. Allah kirim imam masjid untuk mengajak. Allah kirim muazzin untuk mengajak. Itu virus corona loh sampai ke awak Pak. Di Mekah itu setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu azannya ditambah. Sallu ala rihalikum. Salatlah di rumah kalian masing-masing. Menangis muazzin itu Pak. Sallu ala rihalikum. Imam Masjidil Haram khutbah Jumat petang kok. Aku khutbah di Masjid Ikhlas. Imam Masjidil Haram menangis Pak. Bisa dihitung jari yang sholat di belakang. Menangis. Senjata Allah, tentara Allah. Surat Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Sedikit saja ayat kekuasaan kami kirim, takut satu orang Pak. Salam tu kini nabe tu lidu. Metu punya. Kalau ini nabe tu assalamualaikum. Allah sampai virus corona kau ale. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku Tuhan kalian, kata Allah. Di dalam rahim kita mengatakan iya ya Allah. Maka bersyukur kita lahir umma ayah Hawa Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir fitrah. Fitrah itu pertama bersih, yang kedua memang sudah bertauhid Pak. Cuma kata Nabi, fa abawahu yuhawidani. Ternyata dia lahir dalam keluarga Yahudi. Maka bayi, balita, anak disekolahkan, dididik ala Yahudi. Jadi Yahudi lah anak tu. Au yumajjisani atau majusi, jadi majusi lah anak tu. Au yunassirani atau ayah umaknya Nasrani, maka anak pun jadi Nasrani. Atau Islam, cuma lingkungan ayah ibunya tidak kenal agama, maka anak pun tidak kenal agama. Tapi dasarnya adalah fitrah. Anak kita ibu yang masih balita, tapi yang masih belum dikasih gadget, tablet, handphone, yang masih belum dalam pikirannya itu bisa terbang-terbang kayak film kartun, tanyalah aina Allah. Tapi jangan pakai bahasa Arab nih, nurati anak awak. Di mana Allah? Insya Allah dengan polos dia akan menjawab, di langit. Allah tinggi, Allah di atas. Itu fitrah tuh Pak. Tapi kalau anak ialah handphone setiap hari, nampak adanya lah Kapten Subasa, nampak adanya penyanyi-penyanyi Korea. Jawabannya beku bukan Allah di langit, Allah di atas. Ini yang pertama yang saya ingatkan kembali, karena tugas para ustadz, tugas para rasul. Al-Hadid ayat 8 saling mengingatkan Pak. Bersyukur ada GSSB, bersyukur ada masjid, ada pengurus yang setiap tangannya, setiap kata-katanya insya Allah itu menjadi amal soleh karena mengingatkan umat. Satu, yang spontanis suruk boleh boleh. Sambutan ketua Ustaz Rusli ulun ya, atau langsung sambutan malah Ustaz ya. Ibu sabar sebentar lagi ya. Yang kedua Al-Baqarah masih 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, kata Allah, wala takfurun. Ya, ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Wala takfurun, jangan kufur. Kufurnya itu kufur nikmat, Pak. Istighfar cara kita mendekatkan diri kepada Allah. No pakai wudhu bisa istighfar. Tilawah Quran, Pak.
Quran kita yang berdebu ibu siapkan dari sekarang menyambut 24 April. Yang ulun punya Al-Quran, beli Al-Quran di toko buku. Lalai saya Allah dari Ramadan 2019 sampai 2020, talai sekali sebulan mengajinya. Sambut Ramadan ini saya akan per hari nanti 1 juz. Tapi sebelum itu hutang puasa kodok diselesaikan dulu. Para suami, para ayah, para kepala sekolah, para pendidik, ingatkan semua putri-putri kita, istri kita, kodok puasanya jangan sampailah tanggal 1 Ramadan hutang puasa masih ada. 2 kali dosa ibu. Dan itu tidak pernah bisa lunas. Berapa kali dulu ibu tinggalkan, masuk Ramadan, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tugas kita mengingatkan, bayar hutang, kodok. Cara kita dalam sehari semalam mengingat Allah melalui solat. Fazkuruni azkurkum. Cintai solat ini. Jadikan solat di pelupuk mata kita. Sata'rifuna qimatas solat inda awwali yaumin fil qabr. Kita akan tahu betul solat ini berguna, Pak. Sore hari kita dikubur orang wafat, malam pertama, hari pertama di kuburan, di saat itulah kita teringat, ya Allah, badan ini dulu waktu di dunia tidak mau solat. Marron Nabi SAW ala qabrin. Nabi bersama sahabat lewat, ada kuburan baru, masih tanah kuning. Man sahibu hadzal qabr. Siapa yang baru dikubur ini, kata Nabi? Fulan bin Fulan, si Anu bin si Anu, ya Rasul. Rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. 2 rakaat berarti sholat sunat itu. 2 rakaat kalau orang ini diizinkan oleh Allah balik ke Masjid Baitun Nur, balik ke GSSB, balik ke dunia untuk sholat sunat 2 rakaat, itu lebih berharga bagi orang itu daripada kekayaan yang ada di tangan kita. Seperti apa megah rumah kita, jabatan kita, mulai dari yang tertinggi presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, sebagainya. Kata Nabi, rakaatani ahabbu, 2 rakaat solat sunat lebih dicintai oleh orang ini dan lebih mahal daripada semua harta yang ada di tangan kita. Itu solat sunat 2 rakaat, Pak. Kalau Allah izinkan untuk punya nyawa kedua, bisa solat subuh berjamaah, bisa menghidupkan masjid. Anaknya mati teledo, Pak. Tidak mau wafat lagi dia kali kedua, dia ingin hidup terus. Baru terasa cahaya solat ketika kita sudah di dalam kubur. Al-Qiyamah 22, 23, 24. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Terlihat wajah-wajah cerah, wajah-wajah bercahaya. Ila rabbiha nazirah. Ini memperkuat materi subuh tadi, awal mukaddimah. Wajah itu memandang kepada Allah. Wajah cerah memandang Allah karena solat, Pak. Tapi ayat berikutnya, tetangga sebelah kita, wujuhu yawma idzin basirah, pakai sin. Kalau basirah melihat, basirah sin. Terlihat wajah orang-orang yang muram. Laga orang sakit, no duit, ketimpa stres. Karena sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Jawaban pertama penduduk neraka Sakor. Neraka itu ada 7. Surah Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. 7 sab'atu abwab. Jahannam, Jahim, Sa'ir, Sakor, Hawiyah, Hutamah, Lazah. Salah satunya Sakor. Lihat Al-Mudaththir ayat 42-43. Ma salakakum fi Sakor. Ha kawan, potang semua di kaiti potang semua di Rokan Hulu, apa dek di neraka Sakor kalian kini?
Jawaban pertama penduduk neraka Sakor bukan karena kami mencuri, bukan karena kami mau ambil gotah kawan, bukan karena kami korupsi, sihir, membunuh dan sebagainya. Pasti itu dosa. Jawaban pertama penduduk neraka Sakor, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu waktu di dunia tidak mau salat. Lam naku minal musallin. Baru beko disobuinya dosa-dosa, datang anak yatim, keluar dong, keluar kiki bakhil tu, anak ulun selesai lah, biaya banyak iku, anak yatim pun diusir, datang orang miskin dan sebagainya. Baru dosa-dosa yang lain. Tapi dosa pertama penduduk neraka Sakor, qalu lam naku minal musallin. Waliyazubillah. Ibu bapak turunkan solat kepada anak-anak kita. Nabi Ibrahim sebagai ayah yang baik, Ibrahim 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, saya ingin anak-anak saya solat. Itu Pak Ibu doa kita. Ismail ketika menjadi ayah, Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah wa kana 'inda rabbih mardiya. Ismail menyuruh anaknya untuk salat dan menunaikan zakat. Ismail diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nabi Isa itu waktu bayi Ibu bisa berbicara, mukjizat. Kalimat pertama Nabi Isa salat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberkahi oleh Allah. Perintah pertama Allah adalah salat dan zakat. Maryam ayat 30. Nabi Musa, Toha ayat 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku Allah di Bukit Tursina, kata Allah. Dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Nabi Muhammad, sumur, sungai, batang lubuh di depan rumah kalian, mandi kalian 5 kali dalam sehari semalam. Adakah daki, adakah kotoran di badan? Virus corona lewat tuh Pak. La yabqa min darani, tidak ada daki dan kotoran ya Rasulullah. Kadzalika salawatul khams yamhu bihinna Allah al-khotoya. Seperti itu salat 5 waktu yang dijaga dengan baik menghapus kesalahan dan dosa. Ayah ibu, terakhir poin solat ini Toha 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh anak kalian salat. Wastabir, bukan wasbir lagi Pak. Pakai to, wastabir dalam bahasa Arab. Sobaro dengan istobaro lebih tinggi. Suruh. Waktu SD no mau anak salat. Lanjut, suruh di SMP, suruh waktu kuliah. Suatu hari nanti, bahkan terakhir setelah orang tuanya wafat, baru anak kita solat Pak. Ini ngapu doh? Karena di saat inyo solat, cahaya masuk ke kuburan awak. Wastabir, berbusa-busa mulut kita, terus suruh anak solat. Kalau perlu bawa ke masjid, tapi dijaga kebersihan anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, ayat atau surat Muhammad ayat 7 yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kita. Allah kuatkan tangan dan kaki kita teguh dalam agama. Masjid ini perlu ditolong Pak oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Masyarakat perlu dicerahkan dengan dakwah. Pemimpin kita perlu kita pilih yang menjurus ke agama. Sebentar suksesi dong adekku. 2020 untuk bupati, wali kota, gubernur dan berbagai tempat di Indonesia. Intan surullah. Mari kita tolong agama Allah. Yansurkum, Allah akan tolong kita. Insyaallah kita untuk menghidupkan agama Allah di Indonesia, di Rokan Hulu ini belum seperti saudara kita di India Pak. Tak bunyi Pak, suruh kan? Itu. Tapi alum boleh solat le Bu, pas berbunyi belum? Tambah 3 menit ya.
Sampai mana tadi? Oh, sampai India. India Syahrul Khan, Pak. Syahrul Khan, Helma Malini, Amitabh Bachchan. Ya. Hari ini kita menegakkan agama Allah di Rokan Hulu, di Kaiti kok. Tidak ada yang membakar masjid kita. Insya Allah belum ya Pak. Dan tidak ada yang membunuh imam sedang sholat. Tidak ada perseteruan antara Kristen dengan Nasrani yang sampai membakar-bakar rumah, membunuh imam dan sebagainya. Tahukah Bapak dan Ibu, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan yang terdekat dengan India, kalau agamanya Kristen, kalau agamanya Hindu, kalau agamanya Buddha, nak dapat KTP India bisa. Tapi kalau asli dia beragama Islam, tidak bisa dapat warga negara, menjadi warga negara India. Maka umat Islam demo lah, karena itu dijaga dalam konstitusi. Ketika demo itu, disitulah terjadi keberpihakan tentara dan polisi India yang mayoritas beragama Hindu. Anak-anak sedang sekolah di ruang belajar pun dibunuh Pak, dibakar. Masjid-masjid, ratusan korban. Tahukah kita bahwa itu hanya yang naik ke atas, yang diberitakan, karena umat Islam yang minoritas demo. Tahukah kita bahwa perseteruan sapi Pak, sapi, judulnya sapi. Dalam kepercayaan agama Hindu dan kitab Hindu, sapi itu sama dengan ibu kandung, atau bahkan lebih tinggi dari ibu kandung. Ibu kandung kalau sudah tua, masuk rumah sakit, biaya, keluar rumah sakit, belum juga wafat lagi, belum juga meninggal, biaya banyak dikeluarkan. Belum biaya penguburan, setelah penguburan tahlil macam-macam Pak. Tapi sapi kalau mati bisa diambil tanduknya, bisa diambil kulitnya, bisa diambil kaki tulangnya. Maka Mahatma Gandhi kalau melihat sapi masuk ke istana, mengeluarkan kotoran, kotorannya diambil, diusapkan ke badan. Pengganti bedak Ibu. Masyarakat Hindu di India ingin mengangkat ini sampai menjadi undang-undang melalui DPR, DPRD, MPR, supaya semua orang yang membunuh sapi, memakan daging sapi juga dibunuh atau dipenjara. Siapa Pak yang ditembak orang Hindu itu? Yang mengkonsumsi sapi itu siapa yang rutin? Umat Islam. Karena kita Idul Adha selalu netolok do kambing onak sapi Pak. Bahkan saking onak sapi itu lah dapat jatah sekilo, buah kan di sebelah tu lah. Bu tarik-tarik mana yang bisa dibawa pulang. Bayangkan ketidakadilan di India itu. Kita sudah punya doktrin dari Allah, Yasin ayat 72. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Hewan ada yang kami jinakkan jadi tunggangan, unta, kuda. Ada yang kami jadikan yakulun, halal dimakan. Sapi, kambing, domba, unta. Kalau Allah menyuruh kita mengkonsumsi daging sapi, makan. Makanya Idul Adha kita mencari daging sapi. Idul Fitri seperti itu juga. Tapi orang Hindu tidak bisa menerima itu, sehingga ketika ada kisruh, ada kemelut seperti ini, itu saatnya mereka untuk membasmi umat Islam. Semoga duka nestapa saudara kita muslim di India segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Karena presiden harus turun. Pak Mahdi nama presidennya harus turun Pak itu. Tidak bisa berpihak walaupun di situ mayoritas Hindu. Karena kalaulah masyarakat saling bunuh membunuh, ya akhirnya negara India pun disalahkan oleh berbagai negara termasuk PBB. Taib, ini materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Rangkumannya tadi, satu, mari kita ingat Al-Baqarah ayat 40. Ternyata kita sudah punya janji, waktu hidup nanti saya akan sholat, saya akan menjaga la ilaha illallah, saya akan beriman kepada Allah. Akulah lupa, aku janji itu saatnya. Itu urusan awak masing-masing itu.
Makanya kita diingatkan sekarang. Yang kedua, Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Selalu ingat kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepada kalian, dan jangan kufur nikmat, terus bersyukur. Jaga melalui pintu solat. Yang terakhir tadi surat Muhammad ayat 7, in tansurullah yansurkum. Tolong agama Allah kau. Tolong. Banyak cara. Ya, berhijab, menutup aurat, menjaga solat, bersosial dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekhilafan, kita tebus dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.